Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kang Sahrun. Oke, kali ini kita akan membahas yang namanya aspek penunjang, di mana aspek penunjang itu merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang dosen. Ya, kemarin kita sudah membahas yang namanya pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan kali ini kita akan membahas yang namanya penunjang, dan itu kriteria apa yang akan masuk ke dalam penunjang, dan kemudian aspek apa saja yang harus dimasukkan dalam penunjang. Angka kreditnya itu seperti apa, perhitungannya seperti apa. Oke, kali ini langsung saja, tidak perlu lama-lama dan panjang lebar. Mari kita lihat video berikut ini. Di sini ada unsur penunjang, komponen-komponen apa saja yang nantinya akan masuk ke unsur penunjang. Ya, jadi ada berapa poin sih yang akan masuk ke dalam unsur penunjang? Kalau di sini ada kurang lebihnya 10 poin, ya, 10 item terkait unsur penunjang. Poin pertama, menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu menjadi ketua atau menjadi anggota atau menjadi panitia dalam sebuah perguruan tinggi, Bapak Ibu menjabat sebagai ketua, wakil ketua, atau merangkap sebagai anggota, setiap tahunnya itu angka kredit yang Anda terima Bapak Ibu adalah 3. Sedangkan kalau Anda sebagai anggota, maka tentunya ini lebih rendah dibandingkan ketua. Angka kreditnya adalah 2. Jadi kalau kita Bapak Ibu dosen yang memiliki jabatan, salah satunya adalah menjadi panitia dalam perguruan tinggi, silakan sertifikatnya atau SK panitia di-scan sebagai bukti bahwa kita itu menjalankan tugas sebagai unsur penunjang. Item yang kedua, menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintahan. Ini dibagi menjadi 2, ada pusat, ada daerah. Kalau kita di pusat menjadi ketua atau wakil ketua, setiap kepanitiaan itu poinnya 3. Angka kreditnya adalah 3. Sedangkan kalau menjadi anggota setiap kepanitiaan itu poinnya 2. Nah, kalau di atas itu setiap tahun. Kalau yang di bawah ini adalah tiap kepanitiaan. Untuk tingkat daerah, Anda Bapak Ibu yang menjadi panitia tingkat daerah, kalau menjadi ketua atau wakil ketua, setiap kepanitiaan itu poinnya 3 angka kreditnya. Sedangkan kalau menjadi anggota tiap kepanitiaan itu poinnya 1. Jadi ada perbedaan antara menjadi anggota panitia pusat dan menjadi anggota panitia daerah. Ya, menjabat sebagai panitia pusat dan panitia daerah, angka kreditnya sangat berbeda ini. Selanjutnya, 3, menjadi anggota profesi organisasi. Nah, ini yang sangat penting bagi Bapak Ibu dosen, bahwasanya kita sebagai dosen tentunya harus memiliki channel, harus memiliki yang namanya konektivitas atau yang namanya jaringan, itu harus memiliki. Salah satunya kalau dalam anggota profesi seorang dosen itu tentunya Bapak Ibu dosen harus memiliki, ya. Lihat dari background Bapak Ibu, ya. Bidang Bapak Ibu kalau pendidikan agama ya tentunya harus mengikuti anggota profesi terkait pendidikan agama. Kalau mengikuti yang lain tidak masalah, yang jelas yang paling pokok adalah bidang Bapak Ibu harus ada, ya, itu. Untuk tingkat internasional, kalau Bapak Ibu sebagai pengurus tiap periode jabatan, maka tentunya ada angka 2 kredit ini. Ada
angka kredit 2 yang diperoleh. Kalau sebagai anggota atas permintaan, maka nilainya atau angka kreditnya 1. Yang ketiga, anggota tiap periode jabatan, ini poinnya 0,5. Itu tingkat internasional. Kalau tingkat nasional, pengurus tiap periode jabatan poinnya 1,5. Sebagai anggota atas permintaan tiap periode jabatan poinnya 1. Anggota tiap periode jabatan poinnya 0,5. Tentunya ini sangat dibutuhkan bagi Bapak Ibu dosen, karena sebagai nantinya informasi, kita mendapatkan informasi dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam universitas. Jadi tidak hanya dari lingkungan kampus saja, tentunya ini akan menambah kawan juga dalam bekerja. Selanjutnya ada 4. Ya, ini ada poin 4, yaitu mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintahan duduk dalam panitia antar lembaga tiap kepanitiaan. Ini memiliki angka kredit 1. 5. Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Nah, tentunya mungkin ada Bapak Ibu yang pernah menjadi delegasi ke pertemuan internasional. Kalau sebagai ketua delegasi, tiap kegiatan itu poinnya 3. Kalau sebagai anggota, setiap kegiatan poinnya 2. 6. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ya, ini yang harus dilakukan oleh dosen. Ini yang sangat sering ada kegiatan baik dari dalam perguruan tinggi maupun dari luar, ya. Sering sekali ini, ya. Jadi sering-sering update untuk terkait pertemuan ilmiah. Kalau tingkat internasional, nasional, regional, sebagai ketua tiap kegiatan itu poinnya 3. Kalau Bapak Ibu menjadi anggota atau peserta tiap kegiatan poinnya 2. Ini tingkat internasional, nasional ataupun regional. Sedangkan kalau di tingkat perguruan tinggi atau lingkup perguruan tinggi, Bapak Ibu menjadi ketua, setiap kegiatan itu poinnya 2. Kalau menjadi anggota atau peserta, setiap kegiatan poinnya 1, ya. Di perguruan tinggi pun dihitung, ya. Jadi kepanitiaan, menjadi anggota peserta itu juga memiliki angka kredit. Selanjutnya, nomor 7, mendapat tanda jasa atau penghargaan, ya. Ini ada 6, penghargaan tanda jasa Satya Lencana 30 tahun, angka kreditnya adalah 3. Penghargaan atau tanda jasa Satya Lencana 20 tahun, poinnya 2, angka kreditnya. Penghargaan tanda jasa Satya Lencana 10 tahun, angka kreditnya 1. Tingkat internasional, tiap tanda jasa atau penghargaan, angka kreditnya 5. Tingkat nasional, tiap tanda jasa atau penghargaan, poinnya 3, angka kreditnya 3 ini, ya. Tingkat daerah atau lokal, tiap tanda jasa atau penghargaan memiliki angka kredit 1. Selanjutnya ada 8. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. Tentunya ini sudah tidak asing lagi, sudah tidak awam lagi bagi Bapak Ibu dosen. Untuk yang pertama adalah buku SMTA atau setingkat. Dalam setiap bukunya itu memiliki angka kredit 5. Ya, kalau Bapak Ibu dosen membuat buku untuk SMA atau sederajat memiliki angka kredit 5. Sedangkan untuk buku tingkat SMP atau setingkat, setiap buku poinnya juga 5, dan buku SD atau setingkat tiap buku poinnya 5 angka kreditnya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis buku ajar, ya, buku mata pelajaran tingkat SLTA sampai ke bawah, itu akan memiliki angka kredit 5. Kalau menulis di buku pelajarannya khusus SMA, maka angka kreditnya juga 5. Kalau menulis buku di tingkat SMP juga 5, ya. Kalau di SD juga memiliki angka kredit 5. 9.
mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dosen memiliki prestasi baik itu olahraga ataupun yang lainnya, kalau di tingkat internasional setiap piagam Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 5 yang ditunjukkan nanti dengan sertifikat. Kalau tingkat nasional tiap piagam atau medali Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 3. Poinnya 3 ini ya. Kalau tingkat lokal atau daerah itu angka kreditnya 1. Terakhir 10, keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen setiap semester angkanya 0,5. Jadi kalau Bapak Ibu dosen menjadi salah satu tim dari penilai jabatan akademik seorang dosen, maka tentunya harus ada yang namanya sertifikat, dan itu Bapak Ibu bisa ditunjukkan dan akan mendapatkan angka kreditnya adalah 0,5. Itu beberapa terkait aspek penunjang. Jadi bisa diperhatikan, bisa dicermati bahwasanya aspek penunjang itu sangat banyak di sini sampai 10 ya. Tentunya Bapak Ibu dapat meletakkan unsur-unsur penunjang mana yang seharusnya diletakkan pada tempatnya ya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam pengajuan jabatan fungsional. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.